Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Gempitasari dengan NIM 24005005 akan mempresentasikan tentang penyesuaian strategi pembelajaran. Pada slide pertama, pengertian penyesuaian strategi pembelajaran. Penyesuaian strategi pembelajaran adalah proses mengubah, memilih, dan menyesuaikan cara mengajar agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Strategi pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, materi, serta situasi belajar. Yang ketiga, tujuan penyesuaian strategi adalah agar pembelajaran menjadi lebih efektif, aktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi penyesuaian strategi pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan cara mengajar dengan kondisi peserta didik, tujuan pembelajaran, serta situasi belajar yang sedang berlangsung. Dalam proses pembelajaran, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi kemampuan berpikir, minat belajar, maupun gaya belajar. Jadi, strategi pembelajaran tidak bisa diterapkan secara sama kepada semua peserta didik tanpa mempertimbangkan perbedaan tersebut. Strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Artinya, strategi pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan metode mengajar saja, tetapi juga melibatkan perencanaan yang matang mengenai bagaimana proses belajar itu akan berlangsung. Penyesuaian strategi pembelajaran menjadi sangat penting karena dalam praktiknya seringkali kondisi di kelas tidak selalu sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Guru perlu bersikap fleksibel dan mampu menyesuaikan pendekatan yang digunakan agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan efektif. Contohnya itu seorang guru yang awalnya merencanakan menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan suatu materi, mungkin perlu mengganti strategi tersebut ketika melihat bahwa peserta didik terlihat kurang fokus atau kurang memahami penjelasan yang diberikan. Jadi dalam situasi seperti ini, guru dapat mengubah strategi pembelajaran dengan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, atau permainan edukatif agar peserta didik lebih terlibat secara aktif dalam proses belajar. Jadi penyesuaian strategi pembelajaran pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan proses belajar yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih optimal. Slide selanjutnya, komponen strategi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran, target atau kompetensi yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran merupakan hasil yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung. Tujuan ini biasanya berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang diharapkan dimiliki oleh peserta didiknya. Tujuan pembelajaran sangat penting karena menjadi arah utama dalam menentukan strategi yang akan digunakan oleh guru. Jika tujuan pembelajaran sudah jelas, maka guru akan lebih mudah menentukan metode, media, dan kegiatan belajar yang sesuai. Sebagai contohnya, jika tujuan pembelajaran adalah agar peserta didik mampu menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan, maka guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang melibatkan diskusi atau pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan di sekitar sekolah. Yang kedua, materi pembelajaran.
isi atau bahan yang akan diajarkan kepada peserta didik. Jadi materi pembelajaran merupakan isi atau bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik selama proses pembelajaran. Materi ini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran serta tingkat perkembangan peserta didik. Materi yang disampaikan juga sebaiknya disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu juga materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari biasanya akan lebih mudah dipahami dan lebih menarik bagi peserta didik itu sendiri. Contohnya ketika guru menjelaskan tentang konsep ekonomi sederhana, guru dapat memberikan contoh kegiatan jual beli yang sering dilakukan di pasar atau di warung sekitar rumah peserta didik itu. Yang ketiga, metode pembelajaran. Cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi. Metode pembelajaran ini merupakan cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Pemilihan metode yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan itu seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan praktik langsung. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga guru itu perlu menyesuaikan dengan kondisi peserta didik serta materi yang diajarkan. Yang keempat, media pembelajaran, yaitu alat bantu yang digunakan dalam proses belajar. Media itu dapat berupa gambar, video, alat peraga, slide PowerPoint, maupun teknologi digital lainnya. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu meningkatkan minat dan perhatian peserta didik dalam mengikuti proses belajar. Selain itu juga media juga dapat membantu peserta didik memahami konsep yang sulit menjadi lebih sederhana. Yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Proses menilai hasil belajar peserta didik. Evaluasi tidak selalu harus berupa ujian tertulis saja. Evaluasi juga dapat dilakukan melalui tugas, presentasi, diskusi, maupun pengamatan terhadap aktivitas peserta didik itu sendiri selama pembelajaran berlangsung. Contohnya, setelah selesai mempelajari suatu materi, guru dapat memberikan kuis singkat atau meminta peserta didik menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Slide selanjutnya tentang jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Guru menjelaskan materi secara langsung kepada siswa. Artinya, strategi yang menekankan pada penyampaian materi secara langsung oleh guru kepada peserta didik. Dalam strategi ini, guru biasanya menjelaskan materi secara sistematis sehingga peserta didik dapat memahami informasi yang diberikan. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Itu siswa diajak untuk menemukan sendiri pengetahuan melalui proses berpikir. Maksudnya strategi pembelajaran inquiry yaitu strategi yang mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan melalui proses berpikir, penyelidikan, dan pemecahan masalah. Dalam strategi ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru saja, tetapi juga aktif mencari dan menemukan jawaban dari suatu permasalahan. Yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas bersama, yaitu strategi yang menekankan kerjasama antar peserta didik dalam kelompok kecil.
Melalui kerja kelompok itu, peserta didik dapat saling bertukar pendapat, berbagi pengetahuan, serta belajar bekerja sama dengan orang lain. Yang terakhir, strategi pembelajaran kontekstual. Materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu strategi yang menghubungkan materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata. Dengan cara ini, peserta didik akan lebih mudah memahami materi karena mereka dapat melihat hubungan antara pelajaran dengan pengalaman sehari-hari. Slide selanjutnya, kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Ada 5 kriteria pemilihan strategi pembelajaran, yaitu yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang kedua disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, yang ketiga memperhatikan materi yang akan diajarkan, yang keempat menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia, dan yang kelima mempertimbangkan waktu pembelajaran. Jadi dalam memilih strategi pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan beberapa hal agar strategi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan proses belajar. Yang pertama itu strategi pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jika tujuan pembelajaran menekankan pada keterampilan praktik, maka strategi yang melibatkan kegiatan langsung akan lebih tepat dibandingkan metode ceramah. Yang kedua, guru perlu mempertimbangkan karakteristik peserta didik seperti kemampuan belajar, minat, serta gaya belajar mereka. Setiap peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga strategi yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan kondisi tersebut. Yang ketiga, materi pembelajaran juga menjadi faktor penting dalam menentukan strategi yang akan digunakan. Materi yang bersifat teoritis mungkin lebih cocok dijelaskan secara langsung, sedangkan materi yang bersifat praktis lebih efektif diajarkan melalui kegiatan praktik. Yang keempat, guru juga perlu mempertimbangkan sarana dan prasarana yang tersedia. Misalnya, jika tersedia fasilitas teknologi seperti proyektor atau komputer, maka guru dapat memanfaatkan media digital untuk mendukung proses pembelajaran. Slide selanjutnya, penyesuaian strategi pembelajaran. Penyesuaian strategi pembelajaran dilakukan agar proses belajar lebih efektif dan sesuai dengan kondisi peserta didik. Penyesuaian dapat dilakukan dengan cara pertama, mengubah metode pembelajaran, yang kedua, menggunakan media yang berbeda, yang ketiga, menyesuaikan tingkat kesulitan materi, dan yang keempat, mengatur kegiatan belajar yang lebih aktif. Jadi, penyesuaian strategi pembelajaran dilakukan ketika strategi yang digunakan sebelumnya belum memberikan hasil yang optimal. Guru perlu melakukan perubahan agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kondisi peserta didik. Penyesuaian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengganti metode pembelajaran, menggunakan media yang berbeda, atau mengubah bentuk kegiatan belajar agar lebih menarik dan interaktif. Sebagai contohnya, jika peserta didik terlihat kurang aktif ketika pembelajaran berlangsung dengan metode ceramah, maka guru dapat menyesuaikan strategi dengan menggunakan diskusi kelompok atau kegiatan tanya jawab agar peserta didik lebih terlibat dalam proses belajar. Penyesuaian strategi juga dapat dilakukan dengan menyesuaikan tingkat kesulitan materi jika materi dirasa terlalu sulit bagi peserta didik. Guru dapat menyederhanakannya penjelasan atau memberikan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik tersebut. Slide selanjutnya, langkah-langkah penyesuaian strategi pembelajaran. Langkah pertama adalah menganalisis karakteristik peserta didik, seperti kemampuan belajar, minat, serta gaya belajar mereka.
Analisis ini penting agar guru dapat memahami kebutuhan peserta didik dengan lebih baik. Langkah kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas akan membantu guru dalam menentukan strategi yang paling tepat. Langkah ketiga adalah memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan kondisi peserta didik. Strategi ini kemudian dikembangkan menjadi metode, media, serta kegiatan belajar yang konkret. Langkah berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan strategi yang telah direncanakan. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung, guru perlu memperhatikan respon peserta didik dan melihat apakah strategi yang digunakan sudah berjalan dengan baik atau tidaknya. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Melalui evaluasi ini, guru dapat mengetahui apakah strategi yang digunakan sudah efektif atau masih perlu diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Kesimpulan dari penyusunan strategi pembelajaran ini adalah bahwa guru tidak bisa menggunakan satu cara mengajar yang sama untuk semua kondisi. Dalam proses belajar, setiap peserta didik memiliki kemampuan, minat, dan cara belajar yang berbeda-beda. Karena itu, guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kelas. Sebelum menentukan cara mengajar, guru perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, karakteristik peserta didik, materi yang akan diajarkan, serta kondisi kelas. Jika strategi yang dipilih sudah tepat dan sesuai dengan kondisi tersebut, maka proses pembelajaran akan menjadi lebih aktif, menarik, dan membuat peserta didik lebih mudah memahami materi, sehingga hasil belajar mereka juga bisa meningkat. Sekian penjelasan presentasi hari ini. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.